Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Gelar Perkara. Saudara, topik lie detector atau hasil tes poligraf menjadi perdebatan yang terus bergulir. Yang terbaru, pembahasan lie detector kembali bergema di muka persidangan oleh kuasa hukum Kuatma'ruf dengan menghadirkan ahli meringankan. Lantas, apakah sebenarnya hasil tes poligraf ini memiliki pengaruh kepada para terdakwa? Kami akan hadirkan cerita di depan maupun belakang layar dalam Gelar Perkara spesial pembuktian hasil tes poligraf. Kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan sebut Kuatma'ruf tidak tahu menahu soal kejadian di Duren 3. Walaupun sudah banyak keterangan yang diutarakan, namun kuasa hukum tetap kukuh. Kuatma'ruf tak dapat dijerat pidana pembunuhan berencana. Apakah benar Kuatma'ruf tidak tahu soal kejadian di Duren 3? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Kuatma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3 karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuatma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuatma'ruf untuk manggil Joshua. Rumah ini menjadi saksi bisu penembakan Brigadir Joshua. Apakah benar Kuat tidak mengetahui kejadian di tempat ini? Dari setiap keterangan terdakwa dan saksi, nama Kuat terus disebut saat menjelaskan lokasi kejadian. Lalu bagaimana dengan keterangan Kuat soal menutup pintu di rumah Duren 3? Persidangan pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus berlanjut. Kuasa hukum tiap terdakwa masih belum puas dengan posisi kliennya saat ini. Pembelaan terus dilakukan dengan mendatangkan ahli yang dapat meringankan dakwaan. Termasuk kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan. Pada saat persidangan mendengarkan keterangan ahli tanggal 2 Januari lalu, tim kuasa hukum Kuatma'ruf mendatangkan ahli hukum pidana Muhammad Arif sebagai ahli meringankan. Setelah mendengarkan keterangan ahli, Irwan Irawan menyebutkan Kuatma'ruf tidak tahu menahu soal kejadian di Duren 3. Hal ini disebutkan Irwan karena Kuat tidak ikut dalam perencanaan di rumah Saguling lantai 3. Itu sudah ditegaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah, tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Nah, dalam proses yang terjadi persidangan dan fakta-fakta yang ada kan tidak terlihat bahwa adanya meeting of mind di antara para terdakwa ini. Di antara mereka sendiri tidak saling tahu menahu apa akan ada kejadian seperti apa di Duren 3 itu ya, kaitannya dengan pokok perkara. Nah, itu tadi yang kita mau tegasin bahwa Kuatma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3 karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Nah, olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada permufakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat di antara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang kaitannya dengan pembunuhan. Ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan memberikan pernyataan yang meringankan Kuatma'ruf. Arif menjelaskan terdapat meeting of mind dalam suatu perencanaan. Dalam kasus pembunuhan, meeting of mind-nya yakni setiap pelaku menghendaki terjadinya kematian terhadap korban. Muhammad Arif juga menjelaskan tidak semua orang yang berada di lokasi pembunuhan berarti ikut terlibat dalam kejahatan tersebut, kecuali ia ikut dalam kesepahaman pembunuhan tersebut. Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan
tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, maka meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Itu meeting of mind. Dalam delik yang lain juga bisa, misalnya dalam delik suap antara penyuap dengan yang disuap terjadi meeting of mind, satu mempunyai tujuan untuk memberikan, yang satu mempunyai tujuan mau bersedia menerima pemberian. Maka di situ ketika ketemu adalah terjadi meeting of mind. Nah, Ya, itulah yang harus dibuktikan kalau bentuk turut serta meeting of mind-nya itu seperti apa. saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan, kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Pernyataan kuasa hukum Kuat Ma'ruf menimbulkan pertanyaan, di mana sebelumnya setiap terdakwa dan saksi yang menyebutkan Kuat Ma'ruf berada di lokasi penembakan dan menyaksikan penembakan tersebut. Pengakuan Richard Eliezer sebut Kuat Ma'ruf bersama dirinya, Ferdy Sambo, bersama-sama dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 hingga terjadinya peristiwa penembakan tersebut. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Bukti lain Kuat Ma'ruf berada di lokasi kejadian dan tahu kejadian penembakan tersebut saat ia menutup pintu depan rumah dan pintu balkon. Namun, hal ini pun dibantah oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Irwan Irawan sebut, sesuai dengan penjelasan ahli hukum pidana, Kuat menutup pintu tersebut tidak termasuk ke dalam perencanaan atau meeting of mind. Kalau orang berada pada tempat di mana dia hanya kebetulan berada di situ, itu kan tidak bisa dimasukkan kategori orang yang terus serta merencanakan. Termasuk menutup pintu itu kan mereka tujuannya apa dulu? Ahli juga sudah menjelaskan tadi, tujuannya apa dulu dia menutup pintu. Kalau hanya untuk rutinitas dia menutup pintu karena sudah malam, sudah sore, itu kan tidak bisa dijadikan bagian dari rencana yang didakwakan jaksa bahwa itu kaitannya dengan rencana pembunuhan. Nah, sehingga apa dia punya keinginan, apa dia punya sikap batin pada saat dia tutup pintu itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk sebatas rutinitas dia sebagai ART yang sudah lihat kondisi sudah sore, itu kan bukan bagian dari
proses yang didakwakan jaksa bahwa itu bagian daripada 340. Bang, tapi KM kan bukan ART yang biasa menutup pintu di Duren 3, bukan dia yang kan bertugas di situ. Ada si Kodir ya. Kodir. Jadi pada saat itu kan Kodir tidak ada di tempat, sehingga dia menjalankan tugas itu. Dan itu tidak ada pembatasan yang tegas kaitannya dengan siapa yang punya fungsi menutup pintu, siapa yang fungsi menyetir aja kerjanya. Batasan-batasan itu kan tidak ada dalam lingkup ada ajudan dan supir serta asisten rumah tangga. Nah itu saya kira tidak ada pembatasan yang tegas sehingga dia juga tidak ada juga larang untuk menutup pintu pada jendela pada saat itu. Nah ini yang dikait-kaitkan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah Kuat Ma'ruf ini bagian dari perencanaan. Sementara fakta-fakta di persidangan tidak ada menggambarkan itu. Kuat Ma'ruf selalu ada di setiap adegan dari rangkaian pembunuhan Brigadir Yosua. Namun kuasa hukum Kuat Ma'ruf sebut Kuat Ma'ruf tidak tahu apa-apa soal kejadian di Duren 3. Apakah benar Kuat tidak tahu apa-apa? Seperti apa drama persidangan ini ke depannya? Bantahan dan kejutan apa yang akan muncul? Masni Rahmawati, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.